Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan dan anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat karunia-Nya, terutama nikmat karunia NKRI yang kita cintai ini, nikmat karunia Pancasila sebagai nilai adiluhung bangsa. 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno yang selanjutnya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI berpidato yang isinya tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Secara aklamasi pidato itu tidak berjudul, tetapi kemudian oleh Ketua BPUPKI Bapak Rajiman Widyodiningrat, pidato itu kemudian diberi judul Lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila mulai dipikirkan saat itu, tetapi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada pada karakter bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperadaban, bangsa yang sudah maju sejak Sriwijaya, sejak Majapahit, dan mungkin jauh sebelum itu. Tetapi kemudian nilai-nilai itu diperas, digali, dan dirumuskan menjadi Pancasila oleh tim perumus Pancasila tersebut. Jika pada akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang membenturkan antara Pancasila dengan kitab suci, antara buatan manusia dan buatan Tuhan, maka sebenarnya itu sedang mengacaukan pikiran kita, mengacaukan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak perlu diperdebatkan lagi, karena perdebatan-perdebatan itu sudah dilakukan pada saat perumusan Pancasila oleh tim yang dibentuk oleh BPUPKI. Dan hasilnya adalah final. Pancasila itu adalah nilai-nilai karakter budaya bangsa Indonesia, dan Pancasila itu adalah kita. Dalam perdebatan tersebut, Wahid Hasyim berkonsultasi dengan seorang Hadratus Syekh. Orang yang mendapat pendapat gelar Hadratus Syekh itu artinya bukan lagi orang yang main-main dalam kemampuan ilmu agama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau adalah seorang yang paling tidak sudah menguasai Kutubus Sittah. Kiai Wahid Hasyim berkonsultasi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang tidak lain adalah bapaknya sendiri. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka? Hadratus Syekh melakukan kajian-kajian dari berbagai referensi yang beliau pahami. Tidak cuma itu, Hadratus Syekh juga melakukan sholat istikharah yang begitu berat untuk menentukan bagaimana Pancasila untuk Indonesia merdeka nanti. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pengetahuan referensi yang beliau kaji,
dan berbagai ilham yang beliau dapatkan dari sholat istikharahnya. Kemudian beliau mengatakan, Pancasila final untuk Indonesia. Maka jika sekarang ada orang yang mengatakan ahli dalam ilmu agama atau apapun dan memperdebatkan antara Pancasila dengan kitab suci dan lain sebagainya, kita akan lebih percaya mana? Keilmuan mereka atau keilmuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama pada zamannya. Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Untuk itu, karena Pancasila ini adalah hasil perasan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka mari kita bawa Pancasila dalam setiap tindakan kita. Mari kita bawa Pancasila dalam hati sanubari kita, dalam setiap perkumpulan kita, dalam setiap pergaulan kita, di setiap tindakan kita. Jadikan Pancasila sebagai pedoman, sebagai penghayatan akan peradaban kita. Nilai-nilai ketuhanan bawalah sepalu. Sebenarnya ketika kita sudah beragama dengan sebaik-baiknya, kita sedang berpancasila dengan sebaik-baiknya. Bawalah Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita, dalam pengabdian kita, dalam cengkrama kita dengan semuanya. Tuhan sebagai menjadi dasar. Tuhan menjadi inspirasi. Dan bawalah Tuhan sehingga setiap apa yang kita lakukan menjadi rahmatan lil alamin. Nilai-nilai kemanusiaan camkan dalam setiap tindakan kita. Hormati manusia sebagai keutuhan kemanusiaannya, dan hormati setiap makhluk adalah ciptaannya yang mereka mempunyai nilai-nilai kemakhlukan yang harus kita hormati. Letakkan nilai kemanusiaan sebagaimana mestinya. Awal kehancuran suatu bangsa adalah ketika mereka sudah menafikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jangan lupa bahwa dalam setiap perkumpulan, dalam setiap pergaulan, nilai-nilai persatuan harus kita utamakan. Berbeda boleh, karena perbedaan itu adalah mutlak. Karena perbedaan itu adalah fitrah manusia. Tapi perbedaan tidak harus menciptakan perpecahan. Jadikan persatuan sebagai senjata dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik dalam kehidupan masyarakat kita, pergaulan pertemanan kita, persaudaraan kita. Syukur-syukur apabila anak-anakku semua besok menjadi seorang yang mengelola negara ini. Utamakan persatuan. Turunkan ego masing-masing. Cari win-win solution untuk setiap permasalahan. Apabila terjadi masalah-masalah, putuskan dengan musyawarah. Dan pastikan keadilan bagi setiap rakyat Indonesia, keadilan bagi setiap pergaulan kita adalah menjadi topik utama, sehingga semua bisa terbangun dengan harmonis, dengan nyaman. Pancasila harus menjadi topik utama dalam tindakan kita. Pancasila selalu menjadi pedoman dalam tindakan-tindakan kita. Bawalah Pancasila dalam kehidupan kita,
hayati, lakukan, amalkan. Selamat hari lahir Pancasila. Dan saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada semuanya. Sekali lagi, Pancasila adalah nilai karakter bangsa kita. Maka pertahankan Pancasila, amalkan Pancasila, hayati Pancasila. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.